Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Monggo kita lajengaken terus surah Ali Imran ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Kula bari sepisan malih surah Ali Imran ayat 87. Wa id akhadallahu. Surah Ali Imran ayat 87. Sampun pinanggi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin.
fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Afa ghaira dinillahi yabghun. Afa ghaira dinillahi yabghun. Walau aslama man fis samawati wal ardh. Walau aslama man fis samawati wal ardh. Aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Bulu ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang punika kita saged kembal manunggal wonten masjid ingkang insyaallah dipun barakahi Allah menika, lan mugi-mugi kembal kula panjenengan sami kaitan ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat ugi salam mugi tansah katatepno dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pungkasaning para nabi, lan mugi-mugi kita minjang angsal syafaatipun. Amin. Para rawasami Bapak Ibu jamaah ingkang insyaallah dipun rahmati Allah, wonten pepanggihan ingkang kepengker sampun kita sareng-sareng nggih pilih Allah Subhanahu wa taala menika memerintahkan para nabi lan rasul supados menghapuskan peribadatan sesama hamba, peribadatan sesama manusia, dari manusia ke manusia itu dihapuskan. Tidak boleh lagi ada peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Hatta walaupun itu para nabi dan rasul yang punya mukjizat, tetap Allah Subhanahu wa taala melarang. Kan kalau wingi sampun kita was ayat saderengipun Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Jadi Allah melarang para nabi dan rasul niku menyeru umatnya, kemudian setelah diseru umatnya diperintahkan untuk menyembah mereka, taat mutlak kepada mereka.
Tapi yang Allah perintahkan kalau ini adalah kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrisun. Jadilah engkau semuanya sebagai orang-orang yang rabbani. Orang-orang nek rabbaniyin kalau wingi sampun kita sih pilih rabbaniyin itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Tegesipun tiang engkang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadahnya niku keranten apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrisun. Kita beribadah pada Allah karena sadar kalau Allah Subhanahu wa taala niku adalah zat yang satu-satunya berhak mendapatkan peribadatan, bukan zat yang lain. Oke. Pamela samenika monggo kita was ayat 87 kelanjutan dari ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma dalem Allah, zat ingkang maha mirah tur welas asih. Wa id akhadallahu lan nutura sira Muhammad nalikane ngalap sapa Allah mitsaqan nabiyina ing janjine para nabi-nabi lama ataitukum nalikane maringi ingsun ing sira kabeh min kitabin saking kitab wa hikmatin lan hikmah. Terus Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika menegaskan bilih para nabi lan rasul, semua nabi dan rasul dari Nabi Adam dumugi nabi terakhir, rasul terakhir niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan wahyu diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, itu Allah Subhanahu wa taala mengambil janji terlebih dahulu dari setiap nabi dan rasul. Jadi sebelum para nabi dan rasul itu mendapatkan amanah berupa min kitabin wa hikmah, berupa kitab suci, ada Injil, Taurat, Zabur, Quran. Kemudian ada Sufi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Niku semuanya napa? Dimintai perjanjian terlebih dahulu, kesediaannya terlebih dahulu. Nah, monggo kita was. Summa ja'akum mongko kari-kari teko ing sira kabeh rasulun sapa rasul musaddiqun kang ambeneraken lima ma'akum marang barang
kang ana ing sarta ira kabeh la tu'minun nabihi yakti iman sira kabeh kelawan rasul mau wala tansurunna lan yakti ambelo sira kabeh ing rasul mau. Dados perjanjian ingkang Allah Subhanahu wa taala ambil saking para nabi lan rasul adalah niki, bahwa besok akan ada rasul terakhir, akan ada nabi terakhir. Yang nabi ini, yang rasul terakhir ini apa? Musaddiqun lima ma'akum, juga membenarkan apa yang kalian semua bawa hari ini. Saya niku Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Isa, Nabi Zakaria, Nabi Ismail. Itu semuanya diambil janjinya bahwa besok akan ada rasul yang datang terakhir. Dan rasul yang datang ini walaupun tidak ketemu dengan para nabi, dengan kalian semua wahai nabi dan rasul, dia tetap membenarkan ajaran yang kalian bawa. Maka kalian ini Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari para nabi dan rasul. Maka hari ini ketika aku berikan kepada engkau semuanya min kitabin wa hikmah, itu berupa kitab dan juga berupa hikmah, ajaran Nabi ini, maka engkau semuanya harus la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Satu, kalian harus juga mengimani kalau besok ada nabi-nabi setelah kalian dan ada nabi terakhir, wa la tansurunnah, dan engkau juga harus membela dia. Dalam satu riwayat niku disebutkan Nabi Isa niku pernah berkata bahwasanya beliau ketika hendak di ujung akhir hayat beliau sebelum ada huru hara ini, beliau mengatakan gini, biarkanlah ajaranku ini seperti ini, karena aku yakin dan aku tahu bahwasanya besok akan ada bahasanya itu, nek Buya Hamka membahasakan, saya nggak tahu ini bahasa apa ya, perleh itu kalau diartikan oleh Buya Hamka, akan ada rasul terakhir yang menyempurnakan ajaranku, maka aku tenang aja ketika Allah mengambil diriku hari ini. Niku Nabi Isa. Terus niku salah satu contoh bagaimana para nabi dan rasul, satu, mengimani akan ada nabi dan rasul setelah beliau, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kemudian mereka juga latang surunnah, mereka juga membela nabi rasul terakhir ini dengan salah satunya tadi yang disampaikan Nabi Isa. Biarkan ajaranku ini hari ini nek misalkan belum sempurna, ya udah biarkan aja, karena nanti akan ada yang menyempurnakan ajarannya, yaitu ketika Nabi Muhammad diutus, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan pada engkau sekalian agama kalian. Ya, itu agama yang dimaksud adalah agama Islam. Ya. Para usami jamaah kang insyaallah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjanjianipun Allah Subhanahu wa taala menika bisa dipahami dengan dua penafsiran, ya. Yang pertama adalah antara sesama rasul niku harus saling iman mengimani walau tidak hidup sezaman. Nah, jadi walaupun para nabi dan rasul niku tidak hidup sezaman,
tapi mereka apa? Mereka tetap harus iman mengimani. Tadi seperti Nabi Isa mengimani bahwasanya besok akan ada Rasul terakhir. Pun begitu Nabi Muhammad, jelas ya Nabi Muhammad, niku beliau juga mengimani Rasul-Rasul sebelum beliau. Ada satu Nabi niku pernah ketemu dengan seorang pendeta dari desa namanya Ninive, namanya Adas, Adas. Orang pendeta namanya Adas, orang Nasrani. Itu kan dia berasal dari Ninive. Ninive itu adalah desanya Nabi Yunus bin Matta, desanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Adas ini, dia berkata, kamu dari mana? Si Adas menjawab, saya dari Ninive. Kamu dari Ninive ya? Ninive itu adalah kampungnya saudaraku. Nabi Muhammad bersabda, kampungnya saudaraku bernama Yunus bin Matta. Jadi Nabi Muhammad juga menganggap bahwa Nabi Yunus yang hidupnya jauh sebelum beliau itu sebagai saudara. Nah, itu yang pertama, bahwa Nabi dan Rasul walau tidak hidup sezaman, mereka tetap saling iman mengimani. Bagaimana dengan Nabi yang hidup sezaman? Kan ada ya? Nabi yang hidup sezaman. Jelas Nabi Ibrahim hidup sezaman dengan putranya Nabi Ismail kan itu. Dan Nabi Ibrahim juga hidup dengan sezaman dengan keponakannya Nabi Lot. Betul sekali, senaknya double. Nabi Lot keponakannya. Jadi walaupun Nabi Lot itu lebih muda dari Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tetap mengimani kalau Lot itu juga seorang nabi. Begitu sebaliknya, Nabi Lot juga mengimani bahwa Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul. Jadi antara para nabi dan rasul ini mereka saling iman mengimani, walaupun tidak sezaman, apalagi juga sezaman. Jadi mboten enten ceritanya nabi dan rasul niku napa berebut pengaruh gitu. berebut kekuasaan sezaman. Wah, kayak kekuasaannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut enggak ada saling tikung niku mboten enten. Nek saling tikung nak sak menika. Ya inilah hari ini niku dinamikanya kehidupan kaum muslimin gitu. Para sami jamaah ingkang insyaallah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, menika wau penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah supaya para nabi dan rasul menika mengakui bahwa nanti akan ada nabi yang datang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, maka sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang dollu fa'adollu, sesat dan menyesatkan. Apalagi ngaku nek titisan Jibril misalkan. Waduh, lebih parah lagi nek ngaku titisan Jibril, karena Jibril itu bukan manusia. Jibril niku malah malaikat. Yun pangapunten nggih, ini bukan saya membenarkan. Nek ngaku nabi niku tesih mending lah ya. Karena apa? Nabi itu juga manusia. Tapi nek sampai ada yang mengaku kalau dia itu adalah Jibril atau titisan malaikat, wah ini sudah khawarikul adah, di luar akal sehat manusia. Apalagi ada yang mengaku sebagai Tuhan misalkan ya. Wah, lebih parah lagi. Naudzubillah ya. Oke, kita lajengaken. Qala aqrartum, monggo. Dawuh iya Allah ana ta ngakoni sira kabeh wa akhadtum lan ngalap sira kabeh
ala dzalikum ing atase mengkono-mengkono isri janji ingsun. Qalu padha matur para nabi-nabi mau aqrarna ngaken kawula sedaya. Qala dawuh sapa Allah fashhadu mongko neksenono sira kabeh wa ana ma'akum utawi ingsun bareng-bareng sira kabeh minasyahidin iku golongan kang padha nekseni. Nggih. Para sami Bapak Ibu jamaah kang insyaallah dipun rahmati Allah, wonten penghujung ayat 8 setunggal menika Allah mengabarkan bilih Allah benar-benar menunggu jawaban dari para nabi dan rasul. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apa kalian mau berikrar? Apa kalian mau berjanji bahwasanya kalian akan beriman kepada nabi-nabi setelah kalian? Nah, dijawab oleh para nabi dan rasul. Qalu aqrarna. Nggih, Gusti Allah, kami berjanji satu akan mengimani nabi-nabi yang datang setelah kami, terutama nabi terakhir, dan juga kami akan membela nabi-nabi yang datang setelah kami, terutama nabi yang datang terakhir kali. Maka para usami jamaah kang insyaallah dirahmati Allah, wong para nabi dan rasul saja niku saling iman mengimani, maka tidak boleh kita sebagai umat manusia niku napa mengimani sebagian nabi dan rasul dan di saat yang bersamaan tidak mengimani nabi dan rasul yang lain. Misalkan ya, kita mengimani kalau Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu nabi dan rasul. Tapi di saat yang sama kita tidak mengimani nabi yang lain. Misalkan dalam surah Al-Kahfi ini kan ada nabi yang berjalan dengan Nabi Musa ini Nabi Khidir. Ya. Kita tidak mengimani Nabi Khidir misalkan. Ya tidak bisa, tidak boleh, karena antara satu nabi dengan nabi yang lain itu mereka saling iman mengimani. Di konteks Nabi Musa pun Nabi Musa mengimani bahwasanya Nabi Khidir ini seorang ahli hikmah, makanya beliau minta belajar kepada Nabi Khidir kan begitu. Yang mungkin kita Nabi Khidir ini nabi sing ngopo ya. Jarang kita dengar namanya kan. Tuh. Nah, para uslami jamaah kang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh menganggap spesial nabi yang satu kemudian mengesampingkan nabi yang lain. Artinya ada satu nabi yang benar-benar kita posisikan melebihi kedudukannya, kita anggap sebagai Tuhan misalkan ya. Dalam hal ini konteksnya adalah Nabi Isa ya. Tidak boleh kita juga menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, atau kita menganggap Nabi Isa itu sebagai putranya Allah Subhanahu wa taala dengan dalih karena Nabi Isa lahir tanpa bapak ya, langsung lahir begitu saja. Di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya. Kalaupun alasannya demikian, maka yang lebih layak bukan Nabi Isa, Nabi Sinten? Nabi Adam. Karena Nabi Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Lah sinten bapak dan ibunya enggak ada. Tapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, kan gitu. Jadi semua nabi dan rasul itu ya sesuai dengan kemuliaan di posisinya sebagai nabi dan rasul.
Oh, loh ya. Gitu okay. Ya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, sak sampunipun para nabi dan rasul niku beriman, bersaksi bahwasanya mereka akan mengimani nabi-nabi setelahnya dan membela nabi-nabi setelahnya, maka Allah pun juga bersaksi. Qala fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin. Aku bersaksi bersama-sama dengan kalian wahai nabi-nabi dan rasul. Ya, para muslimin jamaah yang insyaallah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, niki menegaskan bahwasanya tidak boleh kita mengimani satu nabi kemudian kufur atau tidak mengimani nabi yang lain. Tetap yang namanya iman pada nabi dan rasul itu ya dengan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo kita lajengaken ayat 8 kali. Faman tawalla mongko sing sapa wonge mengo ba'da zalika ing dalem sakwise mengkono janji faulaika mongko utawi humul fasikun ya wong-wong kuwi iku wong kang padha fasik-fasik. Nah, faman tawalla ba'da dzalika tegesipun sinten kemawon yang yang setelah beriman kemudian berpaling faulaika humul fasikun, maka mereka ini termasuk orang-orang yang fasik. Orang fasik itu adalah seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka namanya fasik, orang yang fasik. Maka para sami jamaah yang insyaallah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala niku merupakan sebuah kesyirikan, baik itu derajatnya syirik besar atau syirik kecil. Nggih. Berpaling dari Allah itu merupakan sebuah kesyirikan. Berpaling dari Allah dalam hal peribadatan, maka ini syirik akbar, syirik besar. Pelakunya tidak diterima tobatnya kecuali ketika tobat itu dilakukan sebelum sakaratul maut. Kalau tobatnya itu sebelum sakaratul maut masih ada kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek tobatnya ketika sakaratul maut kados sinten Firaun niku, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Niku berpaling dalam hal peribadatan. Berpaling dalam hal cinta pun, artinya tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah, itu namanya syirkul mahabbah, dan lebih mencintai makhluknya, ini namanya syirkul mahabbah. Syirik dalam hal prioritas cinta, ini juga termasuk kategori kesyirikan. Makanya para sami jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam Islam niku kita dianjurkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memposisikan cinta pertama niku adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian para nabi dan rasul, baru kepada sesama manusia. Jadi cinta kepada sesama manusia ini masih ada di bawah cinta kepada Allah dan Rasul-Rasul. Bukan terbalik ya, cinta kepada sesama manusia itu paling tinggi di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan para hambanya untuk tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tuanya kafir, kan begitu nggih.
Walaupun orang tuanya itu kafir, orang tuanya itu bukan muslim ya, non muslim, tetap anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Tapi begitu orang tuanya yang non muslim atau yang kafir ini memerintahkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Jangan pernah taat kepadanya dalam urusan ini, dalam urusan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Maka cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulnya itu berada di level paling atas. Nah, ini maka berpaling faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan peribadatan, dalam urusan prioritas, maka ini adalah sebuah kemaksiatan, tergantung kadarnya tadi. Nek maksiatnya berat ya bisa menjadi dosa besar. Nek kadar maksiatnya ringan seperti urusan kecintaan, urusan takut misalkan, khauf, takut kepada setan lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada napa nek teng Nusantara niku setan paling populer napa? Pocong, apa malih? Gendruwo, gundul pringis ya. Itu. Ketika takut pada hal itu lebih besar daripada takut kita pada Allah, maka ini termasuk sebuah kemaksiatan. Ya. Maka kita diajarkan untuk untuk memposisikan. Ya, kami juga punya santri. Saya mungkin pernah cerita atau belum ya. Jadi santri kami itu pernah laporan habis subuh, Tat, aku tadi malam habis diganggu. Tidur di asrama diganggu. Apa diganggu apa? Ustadz dari dulu di sini nggak pernah diganggu. Oh diganggu Tat, selimutku ditarik-tarik gitu. Ditarik-tarik kancare gitu. Saya bilang kepada dia, loh, kamu itu makhluk Allah bukan? Kamu ciptaan Allah bukan? Dia tak ciptaan Allah. Setan itu makhluk Allah bukan? Ya ciptaan Allah juga sih tadi. Nah sekarang gini, kita saja sesama manusia, saya dengan kamu, kan? Itu sama-sama manusia, sama-sama makan nasi kan? Sama-sama makan nasi. Dan sama-sama bisa merasakan yang namanya rasa sakit. Nah kalau dia itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian misalkan ganggoni kamu ya, apalagi sampai muncul gitu, itu kan berarti apa? Dia berpindah dari alamul ghuyub ke alamus syahadah, dari alam gaib ke alam nyata kan gitu. Berarti ada perpindahan molekul nih, dari molekul gaib ke molekul nyata. Nah, gitu. Maka apa? Ya sebenarnya sama saja. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Kalau misalkan soal itu saya sampaikan ke dia ya, kamu kalau misalkan Ustadz gampar itu sakit nggak? Ya sakit lah tapi. Ya itu kalau ada kamu ketemu dengan jin tadi, kemudian menampakkan diri, dia itu sudah berada di posisi alamus syahadah. Maka walaupun dia itu nggak ngerespon, kalau kamu lempari apa itu tetap sakit. Kenapa? Kalau dia ngerespon, nanti martabat dia jatuh lah ya, iyung-iyung ya. Dibandemi kemudian iyung-iyungnya setan martabatnya jatuh. Aku emeh meden-meden ini dibandemi kok malah iyung-iyung kan gitu. Harus tetap jaga image dia. Pura-pura agak sakit gitu. Padahal ya loro gitu. Karena dia begitu berpindah dari alamul ghuyub ke alamul syahadah, dia punya konsekuensi tadi. Dia sudah menjadi materi. Dan saya pernah belajar dan diskusi dengan seorang praktisi ruqyah itu, beliau menyampaikan, nggak ada itu setan itu kayak di film-film tembus tembok blung itu nggak ada. Setan jin itu keluar masuk ruangan juga lewat pintu atau lewat jendela.
bukan tembus bleng, itu enggak ada. Itu Casper itu. Film itu, kartun itu. Jadi makanya Nabi memerintahkan kita apa? Ketika maghrib, masukkan anak-anakmu ke dalam rumah. Kemudian apa? Tutup pintu dan jendela dengan mengucap lafal basmalah. Kemudian tutup tempat air. Itu. Kenapa? Karena setan itu juga, jin itu masuknya lewat pintu, lewat jendela, bukan tembus bleng. Nah, niki maka tadi faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dalam segala hal kalau kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah kemaksiatan. Oke, kita lanjutkan ayat 83. Afa ghaira dinillahi ana ta mongko ing liyane agamane Allah ya behuna padha nyupre sapa wong-wong mau walahu lan iku marang Allah aslama tunduk man fis samawati wal ardi sapa wong kang tetep ing dalem langit lan ing dalem bumi tau'an kelawan taat wa karhan lan terpaksa wa ilaihi lan marang Allah yurja'un bakal den balekaken iya menungso kabeh. Nah, wonten ing ayat 83 menika Allah memberikan kesimpulan gitu. Setelah tadi di para nabi dan rasul niku diperintahkan untuk menyeru kaumnya beribadah pada Allah, kemudian Allah mengambil janji para nabi dan rasul untuk saling iman mengimani. Kemudian Allah menyampaikan faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah jalan iman, setelah sebelumnya beriman, sebelumnya berjanji kemudian dia berpaling, maka ini termasuk golongan orang-orang yang fasik. Maka Allah berfirman wonten ing ayat 83 menika afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah mereka kemudian mencari agama selain agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara meyakini satu nabi dan membuat satu ajaran yang ajaran itu dinisbatkan kepada nabi ini tadi. Contoh misalkan ya, hari ini ya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ini kan menisbatkan bahwasanya ini merupakan ajarannya Musa, ajarannya Isa gitu. Padahal semua nabi dan rasul ajarannya sama, ajarannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini umat manusia ini mereka membuat-buat ajaran, setelah ajaran itu dibuat dinisbatkan kepada nabi dan rasul yang seakan-akan bahwasanya nabi dan rasul yang dinisbatkan itu dulu mengajarkan hal-hal ini. Dan parahnya lagi niku pelakunya itu kan para rohib ya, artinya para pemuka agama mereka, orang-orang yang datang setelah mereka, kaumnya itu mereka mempercayainya. Tuh. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Apakah mereka itu mencari agama selain agama Allah? Padahal yang ada di alam semesta ini
baik malaikatnya, baik langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya, itu mereka semua aslama man fis samawati wal ardh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tau'an wa karha, baik secara sukarela atau secara terpaksa. Nah, maka lebih baik kita niku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela daripada kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terpaksa. Karena yang namanya terpaksa niku tidak enak. Walaupun memang ada nantinya dalam perjalanan kita bertakorup pada Allah Subhanahu wa taala, ada proses yang namanya pemaksaan diri. Sebelumnya mungkin kita tidak pernah sholat jamaah, kemudian kita ingin membiasakan diri untuk sholat jamaah, maka ada proses yang namanya pemaksaan terhadap diri kita sendiri. Kita harus memaksakan meninggal pekerjaan walaupun belum selesai ketika sudah masuk waktu sholat. Kita harus memaksakan bangun pagi sebelum subuh. Untuk apa? Bisa sholat jamaah subuh. Nah, walaupun seorang hamba, seorang manusia itu dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ujung-ujungnya dia juga akan dipaksa untuk menerima konsekuensi dari pilihannya tersebut. Contoh, yang namanya alam semesta niku tunduk kepada Allah tau'an wa karha, baik secara sukarela maupun tidak suka. Langit, bumi, gunung, sungai, lautan, itu semuanya tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata Allah takdirkan di daerah tempat dia tinggal itu terjadi musibah, ya yang namanya alam semesta ini begitu Allah perintahkan maka adanya cuma sami'na wa ta'na. Enggak seperti manusia ya. Manusia itu diperintahkan sami'na ning pikir-pikir dhisik ya gitu. Gitu. Sebentar dipikir-pikir dulu ini manusia. Nek alam semesta mboten. Begitu Allah perintahkan, hei gunung longsorlah, longsor. Hei gunung meledaklah, meledak. Hei sungai meluaplah, meluap kan gitu. Maka hambanya yang beriman maupun yang tidak mau beriman di daerah tersebut akan terkena bencana tadi. Maka orang yang tidak beriman dia akan menerima, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala menerima konsekuensi atas pilihannya. Yang muslim ya ketika dia meninggal karena musibah, ya berarti husnul khotimah. Lah yang kafir ini ketika dia meninggal ya wahisabuhum ala Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Nah, di penghujung ayat 83 Allah menegaskan wa ilaihi yurja'un, dan ingatlah bahwasanya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para sami jamaah yang insyaallah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat niki nggih yang memberikan tambahan wawasan bagi kita semua, bagi seorang muslim sebatas nopo satu mengimani semua nabi dan rasul. Yang kedua adalah bagaimana jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam peribadatan apalagi dalam peribadatan konsekuensinya kita jadi musyrik kemudian bahkan dalam hal rasa takut, harapan, kemudian kecintaan, tetap yang diprioritaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin
taruhannya adalah dunia atau mungkin sumber penghasilan yang kita miliki. Misalkan kita ada di persimpangan jalan ya, setelah kita mengaji, kita tahu bahwasannya ternyata apa yang selama ini kita perjualbelikan itu merupakan sebuah barang yang haram, misalkan ya, kan jual beli punya angkringan, kemudian jual beli dideh ya. Saren saren ya. Dulu nggak tahu ini haram, tapi setelah ngaji ternyata dideh. Padahal itu termasuk item yang laris di angkringannya misalkan ya gitu. Wah ini tak stop nanti aku kehilangan penghasilan yang ini kehilangan penghasilan ini. Atau misalkan yang sudah lama sekali berlaku ya di Pamela Soleh itu tidak ada rokok, tidak menjual rokok. Ya ada konsekuensinya, pelanggan yang rokok itu pasti nggak akan beli rokok di situ kan. Nah, atau mungkin jenengan sadian apa yang selama ini jenengan rutinkan, setelah jenengan ngaji ternyata ini akadnya nggak boleh ini, ternyata ini barangnya nggak boleh dijual dan sebagainya. Maka kita ada di persimpangan jalan tadi antara kita mengijabahi perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya menjawab seruan Allah untuk berjual beli dengan barang yang halal dan cara yang halal, atau kita tetap tadi memilih untuk mengesampingkan. Nah, maka di sini tadi berlaku faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Nah, sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita beriman kepadanya. Para sami jamaah insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala menika yang saged kula aturaken penutup dari ayat ini adalah wa ilaihi yurja'un. Besok kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanya memperbanyak bekal Kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa teman tentang satu hadis ya, bahasanya kan orang yang akhiru man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir hayatnya itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, itu kami berdiskusi cukup intens lah. Akhirnya ada satu kesimpulan bahwasannya sebenarnya yang disepakati oleh para ulama itu bukan hanya sekedar lafal la ilaha illallah saja, tapi barang siapa yang di akhir hayatnya tetap berada di jalan la ilaha illallah. Nah saat ini misalkan tindak ngaji, pengaosan, kemudian naudzubillah tabrakan di jalan, dan ketika tabrakan tidak sempat mengucap la ilaha illallah, mosok nggih mboten husnul khotimah, padahal di jalan Allah. Di hadis yang lain dikatakan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman dakhalal jannah, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu akan masuk surga ketika meninggal di tengah jalan kan gitu. Jadi yang disepakati oleh para ulama itu adalah ketika seseorang meninggal di atas jalan keislaman. Tuh, jadi insya Allah ketika kita mendapati saudara kita, orang tua kita di akhir hayatnya mungkin ketika kita lakinu mautakum bila ilaha illallah ternyata tidak keluar la ilaha illallah, tapi ketika semasa hidup beliau itu berada di atas jalan Islam, sudah disepakati oleh para ulama, maka meninggal husnul khotimah. Ini yang disepakati oleh para ulama. Maka monggo kita sama-sama membiasakan diri hidup dalam
nuansa kehidupan yang islami, supaya besok kita meninggal juga dalam kondisi di atas jalan keislaman yang akhirnya menjemput husnul khotimah insyaallah. Kita tutup nih, ada penyuwunan doa almarhum tambah sih. Monggo kita doa dan sepisan kagem jamaah kita ingkang ngrumiyini sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala almarhumah Ibu Hajah Mursi. Yang kedua untuk jamaah kita juga Ibu Hajah Toke yang sakmenika nembe gerah, mugi-mugi enggal dangan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala kulli sahabatin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir almarhumah Ibu Hajah Mursi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdillaha daran khairan min diyariha wa ahlan khairan min ahliha wa adkhilha al jannata wa qiha fitnatal qabri wa adzabin nar. Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi hasanatiha wa in kanat musiatan fatajawaz anha. Allahumma tsabbitha bil qawli tsabit. Allahumma tsabbitha bi qawlika la ilaha illallah. Allahumma tsabbitha bil qawli tsabit waj'alha husnal khatimah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Allahumma shfi Ibu Hajah Toke. Allahumma shfiha anta syafi. La shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangkatan ingkang saged kula aturaken kathah lepat anggenipun matur kula nyuwun samudra parsami astaghfiru minkum katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.